Pemirsa yang dirahmati Allah, di segmen kedua kita sudah sampaikan bahwa layakkah kita masuk surga atau tidak. Apakah amal-amalan kita bisa kita andalkan untuk masuk surga atau tidak. Pada hakikatnya subhanallah, di dalam hati kecil setiap manusia, pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang yakin ibadahnya sempurna. Sekalipun para nabi. Para nabi pun tidak semua para nabi merasa bahwa ibadahnya sempurna. Makanya kalimatnya apa? Wa qalu, di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Para nabi berkata, ya Allah, wa qalu sami'na, ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar apa yang telah Kau perintahkan. Wa ata'na, ya Allah, sesungguhnya kami telah berusaha untuk melakukan apa yang telah Kau perintahkan. Ghufranaka, tetapi ya Allah, aku mohon maaf, aku minta ampun kepadamu jika ibadah yang telah aku lakukan tidak sempurna. Lihat yang unik, secara bahasa mungkin secara bahasa harusnya secara tata bahasa. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, aku sudah mendengar perintahmu, aku sudah melaksanakan perintahmu, terimalah ibadahku. Ini secara bahasa. Tetapi apa rahasianya ketika para rasul mengatakan ghufranaka, karena ternyata para rasul takut ibadah yang dilakukan tidak sempurna. Maka kesimpulannya subhanallah, sempurnanya ibadah seseorang dengan cara minta maaf, dengan cara beristighfar. Jadi setiap kali beribadah Bunda, akhiri dengan istighfar. Bunda setelah selesai sholat, makanya para imam ya di depan, para imam ketika imam-imam selesai memimpin sholat, selalu Bapak membalikan badan kepada kita lalu diawali dengan istighfar setelah sholat. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak ada satu manusia pun yang merasa hati kecilnya, merasa ibadahnya sudah sempurna. Maksudnya apa? Saya kasih contoh. Misalnya punten, misalnya Bunda sekalian nih mau lebaran nih, Bunda kasih bahan kepada tukang jahit, kasih contoh yang akan dijahit, contoh bajunya. Mbak, saya pengen dijahitin baju seperti model ini, ukurannya pun seperti ini, tolong bikinin ya. Lihat, lalu tukang jahit bikinin. Setelah tukang jahit bikinin, dikasihlah baju yang sudah selesai kepada kita. Bu, ini bajunya. Oke, begitu dilihat, kita lihat, begitu dilihat, Mbak, kok ini lengannya kecil, kok ini nggak sesuai dengan contoh. Lihat apa jawaban tukang jahit. Bu, mohon maaf, saya sudah mendengar apa yang ibu minta, saya sudah mengetahui keinginan ibu dan saya juga sudah melakukan, tapi saya mohon maaf, kata tukang jahit, hanya segini kemampuan saya. Kira-kira yang tadinya kita marah, kita berhak nggak marah? Nggak berhak, karena apa? Karena dia sudah minta maaf. Nggak pantas kita marah ketika tukang jahit ini sudah meminta maaf kepada kita. Sekarang kita tanya diri kita sendiri, kalau kita gimana nih ibadah kita, layak nggak nih untuk dimasukkan kategori penghuni surga? Tanya, apakah ibadah kita sempurna? Apakah setelah beribadah kita selalu memohon ampun? Apa dengan pede? Tahajud. Kadang-kadang mohon maaf, di dalam punten, di dalam medsos sering sekali saya temukan indahnya malam ini berdekatan denganmu, ya Allah. Hati-hati, indah, iya indah, berdekatan di malam hari indah, tapi jangan sampai ini malah menjadi sebuah ria. Hati-hati, ria ini akan menghapus amalan yang saat itu dia lakukan. Hati-hati. Untuk apa seperti itu? Bahkan punten, bukan hanya itu. Alhamdulillah sekarang subhanallah bulan Ramadan itu identiknya dengan apa? Identiknya dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah hari keempat misalnya saya baru atau enggak gini misalnya, ya sayang ya udah hari keempat saya baru selesai 5 juz. Nah, hati-hati jangan sampai ibadah kita yang tadinya berbuat baik tapi dikarenakan dinodai dengan ria yang akhirnya sirna ibadah yang tadi Anda lakukan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana dong? Aduh, saya kalau gitu takut juga ya mau ibadah, takut nggak sempurna, ntar ibadah nggak sempurna, ntar nggak diterima, gimana mau jadi ahli surga? Bunda, jangan takut. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, la taqnatu min roihillah.
Atau janganlah takut dengan rahmat Allah. Husnudzon bahwa apapun yang dilakukan oleh kita, Allah itu melihat usaha kita, bukan melihat bisa atau tidaknya dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya untuk doa dan amal-amalan akan disampaikan oleh guru kita Habib. Dipersilahkan. Berkata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwalu man yadkhulul jannah wala fakhr." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku orang yang pertama kali masuk syurga tapi tidak sombong. Syurga dirindukan. Siapa saja merindukan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syurga itu dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala galbin bashar. Syurga ini tidak bisa kita bayangkan dengan mata indahnya. Tidak bisa kita ceritakan yang kita dengar dengan indahnya daripada syurga. Dan tidak bisa kita bayangkan yang terlintas di dalam hati kita keindahan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka syurga diberikan kepada orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul bukan gara-gara gantengnya, bukan gara-gara cantiknya, bukan gara-gara kayanya. Teringat perkataan Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa mengatakan kam min jasadin sahih wa wajhin sabi wa lisanin fasih gadan fi atbaqin nar yasih. Kata Sayyidina Isa alaihissalam, berapa banyak yang di dunia mereka jasadnya bagus, fisiknya sempurna, mukanya ganteng, mukanya cantik, lisan bicaranya tertutur dengan bagus, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Isa mengatakan gadan fi atbaqin nari tasih, mereka nanti di hari kiamat orang yang paling teriak-teriak masuk neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Syukuri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara jitu yang paling pantas, yang paling bagus, yang paling baik, bagaimana kita dirindukan oleh syurganya Allah, atau bagaimana tata cara kita bisa memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam surah Muhammad ayat kedua. Apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Allah mengatakan walladzina amanu, siapa mereka yang dirindukan oleh syurga? Siapa mereka yang bisa memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala? Pertama syaratnya kata Allah, walladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tunduk kepada Allah, mereka yang yakin kepada Allah, mereka yang percaya kepada Allah. Bahkan Al-Imam Nawawi mengatakan dosa besar manusia yang pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, walladzina amanu wa amilus, bukan hanya kita, oh saya percaya kepada Allah, saya yakin kepada Allah, tapi tidak menunaikan sholat 5 waktu. Mana amal solehnya? Jadi syarat yang kedua, orang pengen dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa taala, mereka beramal dengan amal yang soleh, baik amal yang wajib atau amal yang sunnah. Sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Ibadah sunnah mereka lakukan. Khususnya bulan Ramadan, mereka berpuasa di bulan Ramadan. Akhlak yang bagus, adab yang bagus, ini termasuk amal yang soleh, amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sombong, jauh masuk syurganya Allah. Ketika Allah menciptakan syurga, Allah katakan anti haramun lil mutakabbir. Apa yang kita sombongkan? Ketika Allah menciptakan syurga, Allah katakan kau aku haramkan bagi orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sombong dijauhkan daripada syurganya Allah Subhanahu. Makanya
Allah katakan pertama syaratnya iman. Apa pertama Ibu syaratnya? Iman. Apa syarat yang pertama? Iman kepada Allah kalau pengen dirindukan ke surga. Yang kedua apa syaratnya? Beramal. Dan yang ketiga belum cukup ini dirindukan sama surga. Oh kita beriman, saya beramal soleh. Belum cukup kalau tidak dilengkapi dengan syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Beriman, patuh, tunduk kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alih. Dengan 3 syarat ini maka kita akan dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh syurga, dijauhkan diri daripada neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Maka doa terakhir Nabi mengatakan wa man qala, siapa yang berkata minta syurga 3 kali, maka syurga berkata, ya Rabbi masukkan dia ke dalam diriku. Dan orang yang berkata jauhkan aku daripada neraka, neraka berkata ya Allah jauhkan dia daripada aku. Doanya pendek, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Doa ini kita sering-sering kita baca. Keinginan kita untuk masuk ke dalam surga, raihlah, bujuklah pemilik surga dengan mencuri perhatian dan dalam bentuk keridhaan. Tauhid laksanakan untuk memenuhi ketaatan kepada Allah. Penuhi janji, hubungkan sesuatu yang diperintahkan untuk disambungkan. Kemudian rasakanlah ketakwaan kepada Allah. Dan laksanakanlah kesabaran itu. Rasakan bagaimana bentuk kesabaran, menikmati kesabaran itu. Jangan lupa jalankan, diringkanlah salat, infakkanlah rezeki kita. Dan tolaklah kejahatan dengan bentuk kebaikan. Amin. Amin, amin ya Allah, Amin ya ya Rabbal Allah. Alamin. Amin. Semoga seluruh jamaah hari ini yang menonton, baik ada yang di rumah maupun ada yang di studio, termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah dan termasuk golongan orang-orang yang rindu dalam melakukan kebaikan dan juga amal soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.